wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua untuk mempresentasikan tugas khusus ini. Hari ini, kami berdua akan memaparkan hasil dari kerja praktek kami di PT Rosigma Trijaya yang berjudul perancangan alat proses produksi ribbon mixer dengan kapasitas 150 kg. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Nugroho, kemudian ada rekan saya Wisnu Wijaya. Hari ini, kami berdua akan membahas tentang profil perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan alat proses produksi dan utilitas. Yang ketiga kita ada poin tentang tugas khusus. Yang keempat adalah pengetesan dari alat yang kita rancang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kita akan membahas semua gejala yang ada. Oke, perusahaan. PT Rosigma Trijaya adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada Maret tahun 2013 yang telah muncul sebagai tonggak dalam industri kimia, cat dan tinta, serta makanan dan minuman di Indonesia. Dengan komitmen yang teguh terhadap pembangunan industri dalam negeri, perusahaan ini menggabungkan kompetensi dan pengalaman para putra dan putri bangsa Indonesia untuk menciptakan solusi berkualitas tinggi dalam berbagai bidang. Rosigma Trijaya saat ini telah melayani lebih dari 10 customer. Di antaranya ada Master Builder Solution, ada Stripchamp, ada Fosrock, ada BASF, ada Sigwork, ada Warna Agung, ada Mowilex, Asian Paints, Polychemi, PT Arindo Pacific Chemicals, Multibintang Indonesia, BlueScope, serta MCCI atau Mitsubishi Chemical Indonesia, dan masih banyak lagi. Untuk tanah lokasinya, PT Rosigma Trijaya berlokasi di area Bitung, Tangerang dengan luas area 288 meter persegi di area pergudangan dekat kawasan industri manis dengan nama instansi PT Rosigma Trijaya. Keunggulan dari PT Rosigma Trijaya diantaranya ada high speed dissolver, laboratory mixer pedal atau folding blade, kemudian ada ribbon mixer, ada screw conveyor, ada small medium storage tank, serta ada process tank. PT Rosigma Trijaya juga memiliki peralatan khusus atau special equipment seperti Jetstream Mixer, Dynamic Mixer, dan IBC Stainless Steel. PT Rosigma Trijaya juga melayani layanan instalasi agitator, tangki, mixer, pompa, dan perpipaan termasuk instalasi listrik serta instrumentasi. PT Rosigma Trijaya juga melayani dan menawarkan layanan lengkap mulai dari tahap konsultasi, desain, fabrikasi, instalasi, hingga perawatan dengan didukung oleh tenaga kerja yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Perusahaan ini selalu mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, serta keberlanjutan lingkungan dalam setiap langkah operasionalnya. Kemudian kita masuk ke alur proses produksi serta utilitas. Baik, saya akan membahas proses produksi yang ada di PT Rosigma Trijaya. Yang pertama adalah menyiapkan alat keselamatan diri atau APD sesuai dengan kerjaan yang ditentukan. Lalu menyiapkan gambar kerja atau shop drawing sesuai dengan keinginan customer. Lalu pengambilan material sesuai BOQ atau Bill of Quantity. Setelah pengambilan material, maka dilakukan diskusi antara operator dengan pihak PPIC, engineer, dan drafter, dan pihak QC untuk memastikan barang yang dibuat sesuai dengan keinginan customer. Lalu, operator akan mempersiapkan pemotongan material atau fit up dan proses fabrikasi sesuai dengan arahan dari pihak engineer, drafter, PPIC, dan QC. Lalu, setelah barang jadi, akan dilakukan QC check. QC check finishing ini memastikan agar barang yang dibuat memiliki toleransi yang akurat sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu akan dilakukan pengetesan produk
pengetesan produk ini untuk memastikan agar alat dapat berjalan dengan baik, yaitu mulai dari pengecekan ampere, suhu atau ampere yang telah ditentukan. Setelah itu akan dilakukan quality control lagi untuk memastikan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai akan dilakukan repair ulang. Setelah barang sudah ACC oke, akan dilanjutkan dengan foto produk, lalu kemas dan dilakukan pengiriman ke pihak customer. Setelah itu akan mendapatkan ya udah. Berikut ini adalah utilitas yang ada di PT Rosigma Trijaya. Utilitasnya sendiri itu berupa air kompresor. Air kompresor ini memiliki dengan model V-0.25 dengan tekanan 7 kg per cm persegi. Udara output yang dihasilkan yaitu 250 liter per menit. Kapasitas sel tangkinya sendiri itu sebesar 120 liter. Daya motor air kompresor ini memiliki daya sebesar 3 horsepower atau 2,2 kW dengan tegangan 50 volt, kecepatan putaran 1450 rpm. Utilitas pada alat air kompresor ini di PT Rosigma digunakan sebagai plasma cutting untuk memotong plat. Platnya itu berupa stainless steel atau carbon steel. Lalu digunakan juga untuk pengetesan pneumatik valve. Digunakan untuk memastikan apakah valve ini berfungsi atau tidak. Juga digunakan sebagai penggerak pneumatic air vibrator. Tugas khusus ini diberikan oleh PT Rosigma Trijaya kepada kami selaku mahasiswa Teknik Kimia Universitas Pamulang. Tugas khususnya adalah berupa melakukan pembuatan mesin ribbon mixer. Dan kami mengambil 4 aspek, di mana 4 aspek ini akan menentukan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada dimensi camber, 2 ada tebal plat camber, ketiga ada daya motor yang digunakan, serta keempat adalah data pengujian alat-alat yang telah kita susun semuanya. Kita masuk ke bagian pertama, dimensi camber. Oke, dari dimensi camber, kita akan menentukan dulu untuk nilai dari persen berat, densitas, serta density mass-nya. Total berat yang akan kita buat adalah 150 kg dengan komposisi gula halus sebanyak 60 kg, kemudian ada coklat bubuk sebanyak 70 kg, serta susu bubuk sebanyak 20 kg. Untuk persen berat dapat ditentukan dengan bahan yang digunakan dibagi dengan total bahan. Untuk persen berat dari gula halus adalah 0,4. Untuk coklat bubuk adalah 0,47, serta untuk susu bubuk adalah 0,13. Untuk persen berat sendiri, jika ditotal untuk semua bahan hasil adalah 1. Kemudian ada densitas, di mana untuk gula halus sendiri, densitasnya adalah 849. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian untuk coklat bubuk ada densitasnya sebesar 1056 kg per meter kubik. Dan susu bubuk sebesar 541,36 kg meter kubik. Oke, di sini kita menentukan volume cambernya terlebih dahulu. Volume camber dapat diketahui dengan cara membagi massa dengan massa campuran, di mana massa campurannya di sini sebesar 904,58. Dan nilai yang kita dapatkan adalah 0,1658 meter kubik. Oke, kemudian diteruskan dengan untuk menentukan perbandingan antara panjang shell camber dengan radius, perbandingannya 3,7 dibanding dengan 1. Kemudian untuk mengetahui panjang shell camber dibanding dengan 2 kali radius camber, perbandingannya adalah 1,8 dibagi 1. Oke.
Kemudian untuk mengetahui lebar shell chamber atau D, dapat dicari dengan rumus V sama dengan Pi per 4 dikali setengah D pangkat 3 dikali 3,7. Di mana hasil yang kita dapatkan di sini adalah 0,490 meter. Kemudian dari hasil itu kita dapat menentukan kembali panjang chambernya, yakni dengan rumus LC sama dengan 1,83673 dikali dengan hasil dari lebar shell chamber, yaitu 0,490. Dan hasil yang kita dapat adalah 0,897 meter untuk panjang chambernya. Tinggi side vertical chamber, untuk rumusnya adalah sama dengan 0,8 dikali dengan D, di mana nilai D tadi adalah 0,490. Hasil yang kita dapatkan adalah sebesar 0,395 meter untuk tinggi side vertical chamber. Kemudian untuk mengetahui radius chamber, dapat kita menggunakan rumus dari setengah lingkaran, yakni adalah diameter dibagi dengan 2. Dan hasil yang kita dapatkan adalah 0,245 meter. Dari kesimpulan dari hasil yang telah kita hitung sebelumnya dapat didapatkan sebagai berikut. Nilai diameter chamber sebesar 0,49 meter, kemudian nilai jari-jarinya adalah sebesar 0,245 meter, nilai panjang dari chambernya sepanjang 0,897 meter, dan nilai dari tinggi vertikal chambernya sebesar 0,395 meter. Untuk desain tertera ada di gambar samping. Setelah melakukan perhitungan dimensi chamber, maka akan dilanjutkan dengan menghitung tebal plat chamber di ball mixer itu sendiri. Menghitung tebal plat chamber di ball mixer, untuk material platnya itu menggunakan SUS 304 atau stainless steel 304. Lalu untuk allowable stress-nya didapat 18.750 psi. Ini didapatkan dari buku Brownell dan Young di tabelnya. Lalu untuk join efisiennya sebesar 0,8. Sebelum menghitung ketebalan plat chamber, maka akan dihitung dengan rumus tekanan terlebih dahulu. Rumus tekanan materialnya adalah P sama dengan Rho dikali dengan gravitasi dikalikan dengan ketinggian dari powder yang akan diaduk. Setelah dihitung mendapatkan hasil yaitu adalah 2172,36 Pascal. Nah, hasil tekanan ini dikonversikan ke PSI. Mendapatkan 0,315 PSI. Nilai tebal plat dapat diketahui dengan menggunakan nilai konversi dari tekanan yang sebelumnya telah dihitung. Dengan persamaan T sama dengan P dikali dengan RC dikali 3 per allowable stress dikalikan dengan join efisiensi dikalikan dengan tekanan produk dikalikan dengan 0,015. Hasil dari perhitungan ini mendapatkan nilai 0,1285 inch. Hasil ini yang telah didapatkan selanjutnya dikonversikan ke dalam satuan mm, di mana angka yang didapatkan adalah sebesar 3,26 mm. Lalu dilanjutkan dengan menghitung kecepatan pengaduk. Kecepatan pengaduk dari mesin ribomiser ini dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. U-tip sama dengan P dikali 2R dikali dengan N atau putaran dibagi dengan 60. 60 ini adalah waktu. Dengan keterangan bahwa nilai diameter ribomiser digunakan adalah 0,565 meter, maka perhitungan dapat dilakukan. Dilanjutkan dengan terlebih dahulu mencari nilai jari-jari bond mixer yang digunakan dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan D dibagi 2.
hasilnya mendapatkan 0,2825 mm. Untuk perhitungan U-tip maka akan dimasukkan rumus angka berupa angka, yaitu V dikalikan 2 dikali dengan nilai R dikalikan dengan putaran dari gearbox motor, yaitu adalah 41 rpm, maka mendapatkan kecepatan pengaduk sebesar 1,21 meter per detik. Perhitungan daya motor. Perhitungan daya motor ini diperlukan untuk memutar blade ribbon mixer. Untuk menghitung daya motor, yaitu adalah horsepower dari mesin motor yang digunakan, dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Horsepower tau ditambah P1 ditambah P2 dikalikan dengan N putaran, lalu dibagikan dengan ketetapan nilai 5250, di mana tau ini adalah torsi dengan satuan Newton meter. Lalu karena ini perhitungannya menggunakan pounds per feet, maka satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Setelah nilai torsi didapatkan, langkah selanjutnya satuan konversi Newton meter menjadi pounds per feet dengan nilai konversi 0,036 pounds per feet per meter. Kemudian dilakukan perhitungan dengan mencari nilai daya menggunakan A1 dan A2 sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan rumus tekanan P sama dengan gaya persatuan ruas. Untuk nilai A1 adalah nilai blade bagian luar, luas permukaannya didapat 0,016807. Nilai ini didapatkan dari perhitungan luas dari software. Karena jumlahnya ada 8 blade, maka dikalikanlah 8 dan didapatkan hasil 0,13 meter persegi. Begitu juga dengan nilai A. Nilai A juga sama, nilai luasnya didapatkan dari perhitungan software. Karena jumlahnya 8, maka akan dikalikan dan mendapatkan sebesar 0,12 meter persegi. Untuk nilai F-nya, karena massa yang diaduknya adalah 150 kg, maka akan dikalikan dengan 10 untuk mendapatkan nilai gaya atau torsi dari produk yang diaduk, yaitu didapatkan sebesar 1500 Newton meter. Setelah perhitungan selesai, perhitungan tekanan dari satuan Newton meter itu harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi pounds per feet persegi. Setelah itu akan dimasukkan 54 pounds per feet ditambah dengan 233 ditambah dengan 252,678 dikalikan dengan putaran gearbox motor sebesar 41 rpm dibagi dengan ketetapan nilai dari perhitungan horsepower ini 5250. Hasil perhitungan ini mendapatkan nilai 4,217 horsepower. Setelah melakukan perhitungan dan alat telah selesai difabrikasi, maka akan dilanjutkan dengan pengujian alat. Pengujian alat ini untuk bertujuan untuk memastikan apakah alat sudah berfungsi dengan harapan yang diinginkan. Pertama, kita akan mengecek bagian putaran RPM dari shaft itu menggunakan alat tachometer dan mendapatkan nilai sebesar 49 rpm. Lalu pengecekan juga pada bagian motor, yaitu pengecekan ampere,
di mana pengecekan ampere ini pengecekan ampere di mana motor dilakukan tanpa produk. Untuk nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Pengecekan dilakukan selama 5 menit sekali selama 60 menit. Begitu juga pengecekan suhu pada bagian motor dan gearbox menggunakan termogan. Dan ini juga bagi pengujian dengan produk. Pengujian dengan produk putaran sub ribbon mendapatkan 48,5 rpm. Lalu untuk ampere motornya mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,6. Lalu untuk bagian motor dan gearbox juga akan ditampilkan sebagai grafik. Berikut adalah pengecekan nilai ampere motor selama 5 menit dalam kurun waktu 60 menit atau 1 jam. Yang warna biru adalah tanpa produk, sedangkan yang warna oranye atau kuning tua dengan produk. Untuk nilai tanpa produk itu stabil ya, stabil di 3,5 ampere. Penurunannya sedikit dan itu tidak terlalu signifikan. Untuk dengan produk, ampere mengalami kenaikan di menit ke-15. Awalnya 3,5 ampere lalu naik menjadi 4 ampere. Dan setelah 15 menit sampai 60 ke angka 60 menit itu berjalan stabil atau steady, yaitu sebesar 4 ampere. Untuk temperatur motor dilakukan pengetesan juga dan berikut hasilnya. Yang warna biru adalah tanpa produk dan warna oranye adalah dengan produk. Untuk kenaikan suhu terus naik ya. Untuk tanpa produk itu dari 0 sampai angka 25 menit. Lalu setelah itu akan terjadi stabil di mana suhu kenaikannya tidak terlalu signifikan. Dan mulai benar-benar stabil itu di menit 55 sampai 60. Untuk dengan produk suhu terus mengalami kenaikan sampai menit ke 55. Setelah menit 55 sampai 60, suhu motor mulai stabil dan kenaikannya tidak signifikan dan penurunan angkanya juga tidak terlalu jauh. Jadi di sini suhu hanya naik turun saja, tapi hanya naik di angka komanya saja. Ini juga pengecekan temperatur di bagian gearbox. Yang warna biru seperti tadi tanpa produk dan warna oranye itu dengan produk. Pada menit 0 sampai menit 25 itu mengalami kenaikan. Setelah menit 25 suhu gearbox tanpa produk mulai mengalami stabil, di mana kenaikan suhu tidak signifikan dan suhu hanya stabil di angka 50 sampai 45 sampai 50 saja sampai menit ke 60. Lalu untuk dengan produk temperatur terus naik sampai menit 40 dan kenaikan kembali di menit 45 dan mulai stabil di menit 55 sampai 60. Itu suhunya di range antara 80 sampai 85. Oke, jadi kesimpulan dari hasil kerja praktek kami bahwa satu dimensi camber yang kita dapatkan, nilai diameter luar cambernya adalah 0,490, kemudian nilai radiusnya sebesar 0,245 meter, kemudian ada panjang chamber sebesar 0,900, ada tebal plat sebesar 0,395, kemudian untuk ketebalan plat cambernya, material yang dipakai adalah material SUS 304,
dengan allowable stress sebesar 18.750 PSI dengan joint efisiensi sebesar 0,8 dan ketebalan plat yang digunakan adalah 3 mm. Untuk perhitungan daya motornya yang digunakan adalah 4 horsepower dengan motor gearbox keluaran dari Senta. Kemudian putaran motor yang didapatkan adalah 41 rpm. Dalam pengujian, untuk kontrol panel semuanya berfungsi dengan aktif. Kontrol panel dilengkapi dengan tombol forward dan reverse yang berfungsi dengan baik. Untuk sistem kelistrikan juga berfungsi dengan baik, tidak ada tanda-tanda anomali. Kemudian ada ampere motor, di mana saat tanpa beban, untuk nilai ampere stabil di angka 3,4. Hanya ada penurunan 0,1 dan itu tidak terlalu signifikan. Untuk dengan beban, nilai ampere naik dari 3,4 menjadi 4 dan dalam 15 menit hingga 60 menit nilainya tetap stabil di angka 4 ampere. Untuk suhu motor, saat pengujian tanpa beban, kenaikan terjadi dari 38,5 derajat Celcius ke 75 derajat Celcius dalam 25 menit kemudian stabil. Dan untuk dengan beban, suhu stabil di 75,5 derajat setelah 55 menit. Pada gearbox, saat pengujian tanpa beban, suhu stabil di 46 derajat setelah 25 menit. Kemudian dengan beban, suhu gearbox stabil di 84,6 derajat Celcius setelah 55 menit. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya lubang ventilasi dalam jaket yang melapisi dari si gearbox, dan itu menjadi Kurangnya cooling. Itu menjadi saran bagi kami untuk memikirkan bagaimana sistem cooling yang bagus untuk membuat produk selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.